Kita semua dikejutkan dengan berita ditangkapnya seseorang yang bernama Aan hanya karena dia mengaku sebagai penganut ateis. Pertanyaannya lalu, apakah seorang ateis tidak diperkenankan hidup di negara yang menganut Pancasila ini? Apakah seseorang yang menganut ateis itu dianggap sebagai crime, dianggap sebagai sebuah kejahatan, yang karenanya lalu polisi berhak menangkap orang tersebut dan memasukkannya ke dalam penjara? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita semua dengan adanya kasus yang menarik penangkapan terhadap seorang ateis, dan yang lebih menyedihkan lagi karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi selama dalam persidangan maupun ketika berada di penjara. Pertanyaannya lalu, apakah dengan Pancasila yang menjadi ideologi negara kita itu, di dalamnya ada persyaratan bahwa semua warga negara harus memilih untuk beragama, harus punya agama atau harus punya kepercayaan? Kalau saya membaca sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu sebetulnya lebih kepada menginspirasikan tentang pentingnya nilai-nilai spiritual yang harus menjadi landasan bagi kita semua di dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa, di situ disebutkan ketuhanan, bukan Tuhan. Artinya bahwa semua kita, warga negara dan pengelola negara, itu mengedepankan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ilahiyah yang sifatnya universal. Nilai-nilai ilahiyah itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai solidaritas, dan sebagainya. Lalu, apakah seseorang yang mengaku ateis lalu tidak mampu melakukan atau mengamalkan nilai-nilai spiritual tersebut? Saya kira bukan seperti itu adanya. Karena banyak orang yang mengaku tidak bertuhan atau tidak beragama. Itu sebetulnya bukan karena sungguh-sungguh dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak ingin terikat kepada ikatan-ikatan formal yang selalu diwajibkan oleh agama atau kepercayaan. Karena itu dia memilih untuk independen, memilih untuk tidak terikat. Tetapi dalam banyak dialog kami mendapatkan informasi bahwa mereka percaya ya kepada sesuatu yang dianggapnya supernatural. Mereka percaya kepada kebaikan. Oleh karena itu menurut saya seorang warga negara, meskipun dia mengaku ateis, tetapi kalau dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, tidak mengganggu hak-hak orang lain, tidak merugikan negara, tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat, apa yang salah? Karena itu seorang pendiri bangsa ini yang bernama Agus Salim itu pernah menulis di dalam sebuah manuskripnya, ditulis tahun 1953, dia mengatakan hal yang menarik sekali. Dia mengatakan bahwa seorang ateis pun itu dilindungi hak-haknya sebagai warga negara maupun sebagai manusia di negara yang berideologi Pancasila ini. Itulah pernyataan dari seorang the founding fathers kita yang memiliki pandangan yang sangat bijak terhadap apa itu Pancasila dan bagaimana seharusnya Indonesia ini memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa pengecualian sedikit pun. Oleh karena itu menurut saya, beragama atau tidak beragama, menjadi ateis atau menjadi orang yang beragama, itu adalah pilihan bebas bagi seseorang. Tentu sebagai orang yang beragama seperti saya menginginkan semua orang itu beragama. Bahkan saya menginginkannya semua orang itu beragama seperti saya, memilih agama yang saya anut, memilih aliran yang saya anut, bahkan mengikuti pandangan yang saya anut. Inginnya sih seperti itu. Tetapi dalam realitas sosiologis di masyarakat, tidak mungkin kita memaksakan seseorang itu menganut agama seperti apa yang kita anut, atau memilih pandangan seperti yang kita pahami. Tetapi memilih atau tidak memilih agama, menganut atau tidak menganut suatu agama, itu adalah pilihan bebas seorang warga negara, seorang manusia. Karena itu seharusnya negara melindungi warga negaranya dari perlakuan yang diskriminatif, apapun pilihan mereka, sepanjang mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, tidak menimbulkan
ketidaknyamanan dalam masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat tersebut.